Kristus selalu beserta kita. Ia tidak meninggalkan kita sendirian dan tidak membiarkan kaki kita goyah. Marilah kita memohon damai dan berkat-Nya, dan kita berdiri menyanyikan lagu pembuka. Yesus dalam, Yesus dalam, Yesus sudah di kota Betel. Dalam rumah ini mana ada rumah. Lihatlah, lihat saya bintang, ada bagai gembala gegana. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Mari Yesus sudah di kota Betel. Dalam rumah ini mana ada palungan. Dalam palungan anak terbaik. Mari ke kandang, mari lihatlah. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Mari Yesus sudah di kota Betel. Dalam rumah ini mana ada palungan. Lihatlah, lihat saya bintang, ada bagai gembala gegana. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Mari sembahkan. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesus dalam, Yesus dalam, Yesus sudah di kota Betel. Dalam rumah ini mana ada palungan. Dalam palungan anak terbaik. Mari ke kandang, mari lihatlah. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Mari Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
terkasih dalam Kristus, selamat Natal untuk kita semua. Sebagai suatu keluarga besar, kita bersatu hati di sini. Kita berkumpul untuk mensyukuri, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita melalui kelahiran Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Di sini kita berkumpul anak-anak, orang tua, muda-mudi untuk satu tujuan. Kita bergembira bersama Santa Maria dan juga Santo Yosef yang senantiasa menjaga bayi Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita bersyukur. Sekali lagi bersyukur untuk kemuliaan Allah yang telah datang menyapa kita melalui kehadiran Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita agar kita layak merayakan perayaan kudus ini. Saya mengaku sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian yang mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Gloria in excelsis Deo.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaharuinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Ilahi. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengabang Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari
Mula bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-sorak di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Allah berbicara kepada kita dengan pengantaraan Anak-Nya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan pengantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan pengantaraan Anak-Nya. Anak-Nya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada para malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara para malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar Anak-Nya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa, sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu.
Pada awal mula adalah firman, firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah yang kumaksud ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Tidak terlalu semangat, mungkin sudah lapar. Sekali lagi, selamat Natal untuk kita semua. Oke, itu baru mantap. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, memang kita agak kesulitan untuk mengerti apa yang dituliskan oleh penginjil Yohanes, karena memang latar belakang penulisan Injilnya kepada para pendengar yang boleh dibilang ilmu teologinya sangat tinggi, boleh dibilang orang pintar, orang Yunani, dan juga orang Yahudi yang memiliki pendidikan tinggi waktu itu. Jadi dia menulis, pada mulanya adalah sabda, dan semua-semuanya yang sulit dimengerti. Namun saya yakin umat-umat di Majap juga bisa mengerti apa yang ditulis oleh Yohanes. Saya mulai dari bacaan kepada surat orang-orang Ibrani dari bacaan kedua. Dia mengatakan bahwa komunikasi Allah dengan umat manusia itu
sudah terjadi dalam masa perjanjian lama. Allah mengkomunikasikan dirinya. Allah berbicara kepada kita, berbicara kepada manusia melalui perantaraan para nabi, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan semua itu. Namun dalam perjanjian lama, komunikasi Allah itu sangat dekat, memperoleh kepenuhannya dalam diri Putra terkasihnya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, Anak Necan Morim, Dia adalah pribadi yang kedua dalam susunan Allah Tritunggal. Ya, saya rasa kita tahu semua itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Yesus Kristus berada pada susunan yang kedua dalam hierarki Allah Tritunggal. Ya, ini adalah sebuah peristiwa, sebuah kenyataan yang sulit dipahami. Ya, kata-kata kitab suci banyak diungkapkan dalam bahasa sastra, diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Apa yang dikatakan oleh Yohanes, terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia, yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Sabda yang telah menjadi manusia, sabda yang telah menjadi daging, yang dimaksudkan adalah tetap Yesus Kristus. Dia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu bangsa Israel. Namun bangsa Israel tidak menerima dia. Jadi itu nanti yang terjadi dalam masa Paskah itu. Mereka menolak Yesus, menyalibkan Yesus. Dia datang kepada milik kepunyaannya, namun milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ternyata Allah itu mengasihi kita. Dia mencintai kita secara dekat. Dia memberikan pesannya secara dekat. Ruis abiten morinro melalui Yesus Kristus. Pesan Natal bagi kita adalah Allah hadir secara baru dalam hidup kita. Ya, pertanyaan untuk kita, bukankah di dalam hidup kita selalu mencari dan menginginkan kehadiran dari orang-orang yang mengasihi kita, kehadiran dari orang-orang yang mencintai kita. Tidak cukup dengan melihat foto, tidak cukup dengan menelpon. Ya, syukur sekarang ada video call itu. Ya, tergantung sinyal juga. Semuanya itu tidak cukup apabila kita menginginkan kehadiran dari orang-orang yang kita cintai. Mungkin ada yang pergi merantau sudah 10 tahun, 20 tahun tidak pernah pulang. Pasti kita merindukan mereka. Ya, tidak cukup tadi dengan telepon, dengan melihat foto. Begitu juga Allah. Dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada kita manusia. Peristiwa Natal yang terjadi 20 abad yang lalu, 2000 tahun yang lalu, adalah sebuah bukti ungkapan cinta Allah yang dekat dengan manusia. Dia memberikan putranya Yesus Kristus. Jadi kita ulang lagi. Allah mengkomunikasikan dirinya melalui perantaraan para nabi dalam perjanjian lama. Memberitakan kebahagiaan, kegembiraan kepada orang-orang Israel melalui para nabi. Yang berikut dalam diri Yesus Kristus, Allah menyatakan dirinya cintanya melalui Yesus Kristus.
dari Yesus Kristus apa yang kita alami. Yesus Kristus juga senantiasa mengkomunikasikan dirinya kepada kita manusia, kepada kita milik kepunyaannya melalui perayaan Ekaristi, melalui pemecahan tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi. Jadi jangan pernah main-main dengan perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu. Yesus senantiasa memberikan dirinya kepada kita melalui perayaan Ekaristi. Dia rela memberikan hidupnya untuk kita nikmati, untuk memberikan keselamatan kepada kita. Ya, maka dengan demikian kita juga sebagai gereja, sebagai umat Allah, kita melanjutkan komunikasi Allah, pernyataan diri Allah yang dekat itu dengan memberikan pahala, anugerah, cinta, pertolongan kita kepada sesama. Sebab Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita secara cuma-cuma. Jadi dari kita juga dituntut untuk memberikan cinta, memberikan pertolongan secara cuma-cuma. Jemaat sekalian dan umat Allah yang terkasih dalam Kristus, apa sebenarnya pesan Natal yang mau kita bawa? Yang paling inti tadi saya ulangi lagi, Allah senantiasa berbicara kepada kita. Allah senantiasa mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Dia bukan lagi jauh, temata dan murid, melainkan selalu dekat dengan kita dalam keseharian hidup kita. Yesus sepenuhnya ingin dikenal oleh kita manusia. Jadi dari kita komunikasi itu melanjutkan sabda Allah itu yang telah memberikan diri kepada Yesus, dari Yesus kepada kita semua, dan dari kita semua dituntut komunikasi. Mungkin terlalu tinggi kata komunikasi. Menjalin relasi, berbicara satu sama lain dengan penuh kasih. Kita hanya bisa membangun, menjalin relasi antara sesama kita apabila ada dasar. Dasarnya adalah persaudaraan sejati, mencintai satu sama lain. Kita harus meniru sikap hidup Yesus. Memang terlalu sulit, tetapi sebagai pengikutnya, sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kita pelan-pelan untuk mengambil contoh hidup Kristus yang senantiasa membagi kasih, memberikan cinta, saling menolong, saling peduli terhadap sesama. Sabda Allah yang menyapa setiap orang secara langsung tidak dapat diganti dengan telepon, dengan Facebook, dengan WA, dengan BlackBerry, Twitter, apalagi yang lain itu, yang anak-anak muda saja yang kenal. Sabda Allah itu tidak bisa diganti dengan barang-barang seperti itu. Justru dengan hal-hal seperti itu, sabda Allah itu menjadi bisu, kehilangan makna, kehilangan arti dalam hidup. Sabda Allah itu hanya mungkin akan kita terima apabila kita jalankan itu
dengan seperti yang saya katakan, kita ungkapkan itu melalui perbuatan-perbuatan kita tadi. Peduli, saling mencintai, saling menolong seperti Yesus, bukan sebaliknya. Kalau tidak seperti itu, jadi makna Natal, arti Natal itu tidak ada gunanya. Walaupun Yesus lahir terus setiap tanggal 24 Desember, kita rayakan tanggal 25, tetapi maknanya kalau kita tidak ambil untuk meniru Dia, memberikan diri terhadap sesama kita, itu yang paling penting. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terakhir yang saya mau tegaskan bahwa kesungguhan kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani yang percaya kepada Kristus, ya bukan pertama-tama megahnya bangunan kapela gereja, bukan pertama-tama celana baru, sepatu baru, atau mungkin ada ibu-ibu yang baru ditarik rambutnya. Bukan itu. Keseriusan kita, kesungguhan kita dalam beriman kepada Kristus itu bukan terletak pada hal itu tadi. Natal bagi kita adalah ajakan bagi kita untuk senantiasa menyertai, mengikuti perjalanan hidup Kristus, mulai dari Dia lahir di Betlehem, kota yang tidak terlalu terkenal itu, sampai pada kematiannya pada kayu salib. Komunikasi kasih ilahi bagi Kristus yang telah lahir bagi kita di Betlehem harus menjadi komunikasi kita yang saling peduli, saling mencintai terhadap sesama kita, mulai dari keluarga, orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, dan juga sebaliknya. Semoga Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya doa umat. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Marilah kita berdoa bagi gereja. Semoga iman akan perutusan Yesus selalu mendorong gereja untuk membarui diri dan masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa bagi kesejahteraan dunia dan memohonkan perdamaian sejati di dalam dunia. Semoga Kristus pemberi damai dan sukacita memperbaharui setiap hati agar memiliki semangat persaudaraan untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa bagi keluarga-keluarga kita. Semoga perayaan Natal tahun ini membantu semua orang membangun persaudaraan hidup yang dilandasi kasih dan mewujudkannya dalam karya pelayanan yang nyata. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa bagi para penderita yang lemah, miskin, tersingkir, gelandangan, pengungsi yang kehilangan tanah air,
tempat tinggal dan pekerjaan. Semoga mereka menemukan sukacita dalam Kristus dan membangkitkan semangat optimis dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa bagi kita yang hadir di sini. Semoga oleh perayaan kelahiran Tuhan, kita menjadi pewarta dan pembawa damai dan persaudaraan sejati di tengah keluarga, KBG, tempat kerja, dan masyarakat. Semoga kita menjadi teladan utama untuk mengusahakan kesejahteraan bersama, mempromosikan kebenaran dan keadilan, mengutamakan kejujuran dan kerja keras, serta mengusahakan keutuhan ciptaan. Marilah kita memohon. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa putra dan putri-Mu dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Marilah kita mempersembahkan perjalanan hidup kita kepada Kristus yang menjadi manusia seperti kita. Dia adalah bukti kasih Allah yang nyata bagi kita. Bersama persembahan ini, marilah kita menyatukan niat, cinta, kegembiraan, syukur, duka, kegagalan, dosa, kesedihan, kecemasan, ketakutan kita kepada Tuhan. Kita ikuti liturgi Ekaristi ini dengan penuh hikmat.
Yo, itu ngasan malai, raban dami ngasan anak frustasi, majok finish stasi teber, ban ko kita doa, sama-sama mainaka saya mori. Walma itu kau nak kabur, sangat buat isi lime, 2 bulan demane, toto lami on soho. Ay nakatay na makaroon. O na may tayo makabaruho, kudu ciri ici, o na bakidami, ako ciri dara. Senang na ibukot say, susah na itukulit tayo. Nani mamay ito naromo, ngasang buat lime, hos ngasang hostia, ngitu ngasang bojarete, ngitu ngasang kampurdo, o na ngasang nanggarbatan ng iwausan, bokas pak bokleso. Contoh tahu lami oleh abite, aite atau mereka lain kamping murid dari orang musuh. Begitu boleh oleh ngasang lilin. Saya lami ngasang anak kita. Atau dua neting lucas ngasang roen lami inabai ku atarona. Atau ngone bangku sekolah ngasang roen lami inabai aku atarona. Neting pulau neting kota. Pater sama-sama kita ngaji. Ante sokor penondong adi dami ngasan ende aguma itu tite apa nilai-nilai tidak bersih. Mesenson anak kami foto manga sebut mata foto manga cigunai oleh bangku sekolah. Begitu boleh akan mempalahan para berkuasa di foto manga 2 latas foto manga masalah tas mesenson. Mesenson boleh kopi baca tara. Sesuai nomor bermandoi begitu boleh kami ngasan ende aguma. Foto mengatipan kami ngasang kepada lanjut anak kami ngasang mundur itu itu sudah kami oleh ngasang sama-sama ditenahkan saya dan teman soho keerwan kanang kami letang lain oleh agite kepok raban soho. Yo naring kita dia ada mori kraing atau mori katur anak kesadiga kudu mai sambil salah duduk sadite. Sangen tong ngaji dite, sangen tong bengkes. Apa tamangan orang ngai dite, begitu kole sangen tong gejur dite so. Mai gaite podo sama-sama semua nemoni. Grone compang geluk diha, kudu sama baik anggur abu bekirun mon Yesus.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami pada hari raya ini. Semoga oleh persembahan ini kami diadamaikan kembali sepenuhnya dengan Dikau, dan ibadat kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami meladukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih,
Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati persembahan ini, pemberian kudus ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik, sebab Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Monsinyur Siprianus, dan para penjaga iman yang benar, katolik, dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap teraban, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga kami yang sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kabanan para pilihan-Mu. Allah, kami memohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap hari
Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenang Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan baja berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci dan kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agung. Kami mohon kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu, keluarga kami yang telah meninggal, yang mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias dan Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai Natal. Tolong nyanyikan lagu Salam Damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang datang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Mari
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Juru Selamat dunia. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah juga memberi kami hidup abadi, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu selamat siang semuanya. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita untuk menerangi hati kita. Beberapa penyampaian. Yang pertama, atas nama 3 ketua stasi dan atas nama seluruh umat di 3 stasi untuk wilayah utara Paroki Sita, kami menyampaikan terima kasih yang berlimpah dan hormat setinggi-tingginya kepada pater, frater, dan suster yang telah bersedia melayani kita pada siang hari ini. Untuk para beliau, kita berikan semangat mereka dengan tepuk tangan. Kemudian terima kasih untuk panitia pembangunan gereja, ya. Walaupun banyak duri, banyak kritik, mari kita tetap bersemangat Bapak Ibu. Kemudian mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, karena memang itulah kita adalah makhluk yang lemah. Pasti di mana ada kelebihan, di sana ada kekurangan dan kelebihan itu kita jadikan suatu wadah untuk kita bersatu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pater. Bapak Devan ini lupa satu, ada yang sedang nguap. Baik mewakili saudara saya Frater Ken dari Seminari Tinggi Santo Camillus, ordo kami, ordo pelayan orang-orang sakit. Saya rasa suster kenal ya dengan mereka. Mereka ada titip salam, tolong ucapkan selamat Natal untuk umat di Stasi Majok, Stasi Pinis, dan juga Tebet. Jadi sekali lagi selamat Natal untuk kita semua. Ya, dari hati yang paling dalam seperti yang saya katakan tadi malam, kalau saya sudah sampai di sini, capek-capek hilang. Mau datang sekamar karena memang begitu banyak umat yang hadir. Ya, bahasa Bapak Devan itu antusiasme umat sangat tinggi. Jadi ya, membantu kami juga dengan frater, biar capek-capek juga kami semangat sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan kita mulai dari kemarin sampai dengan hari ini untuk partisipasi aktifnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita kepada ketiga dewan stasi Majok, Pinis, Teber. Ya, saya boleh bilang yang telah mengundang kami ke sini. Saya ingat waktu asistensi pasca, waktu itu saya diakon, dan mulai kemarin ini adalah asistensi saya yang pertama sebagai seorang imam. Ya, mulai kemarin di sini di tempat ini asistensi saya sebagai seorang imam. Karena waktu diakon ada yang kepok, dekat kehemong maiko Natal. Jadi terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Jangan lupa doakan kami, terutama untuk adik saya dan juga suster yang lagi 2-3 tahun lagi, ya, frater di belakang ini akan menjadi imam. Dia akan menyelesaikan S1-nya
lagi 1 semester dan ada tahap-tahap selanjutnya. Ya, kita doakan mereka, kita doakan anak-anak kita yang saat ini masuk seminari dari Stasi Majok ini, dari Teber dan juga dari Pinis yang memilih jalan untuk mengikuti Kristus. Kita dukung mereka dalam doa. Itu kan atau mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang maha baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara-saudari dengan cahaya kebajikan, menerangi hati saudara-saudari. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara-saudari dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara-saudari sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara-saudari dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara-saudari ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus turun atas saudara dan saudari dan menetap senantiasa. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.